Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Ramadhani dari kelas BKI 1A dengan NIM 0016. Dalam video ini bertujuan untuk menyelesaikan tugas dari Bapak dosen pengampu mata kuliah pengantar BK dalam tugas menjelaskan kembali pemahaman materi tiap kelompok. Saya dari kelompok 9 dalam materi pra pola 17 BK, pola 17 serta pola 17 plus bimbingan konseling. Yang pertama yakni sejarah lahirnya bimbingan dan konseling, diawali dari dimasukkannya bimbingan dan konseling yang dulunya dikenal sebagai bimbingan dan penyuluhan. Pada setting sekolah, pemikiran ini diawali sejak tahun 1960. Hal ini merupakan salah satu hasil konferensi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang disingkat FKIP yang kemudian menjadi IKIP di Malang pada tanggal 20-24 Agustus tahun 1960. Perkembangan berikutnya yakni pada tahun 1964 IKIP Bandung dan IKIP Malang mendirikan jurusan bimbingan dan penyuluhan. Kemudian pada tahun 1971 berdiri proyek perintis sekolah pembangunan atau PPSP. Sampai tahun 1993 pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan di sekolah tidak jelas. Parahnya lagi, pengguna terutama orang tua murid yang berpandangan kurang bersahabat dengan BP. Muncul anggapan bahwa anak yang ke B identik dengan anak yang bermasalah, sehingga lahirnya SK Menpan nomor 83 tahun 1993 tentang jabatan fungsional guru dan angka kreditnya yang di dalamnya termuat aturan tentang bimbingan dan konseling di sekolah. Yang kedua yakni Prapola 17 BK. Awalnya pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah diselenggarakan dengan pola yang tidak jelas. Adapun ketidakjelasan pola yang harus diterapkan pada buruknya citra bimbingan dan konseling, yakni dengan munculnya persepsi negatif terhadap pelaksanaan BK. Berbagai kritikan pun muncul sebagai wujud kekecewaan atas kinerja guru pembimbing, sehingga sering terjadi kesalahpahaman. Pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah diselenggarakan dengan pola yang tidak jelas. Pola yang diterapkan disebabkannya oleh 3 hal, yakni yang pertama belum adanya hukum, yang kedua semangat luar biasa untuk melaksanakan BK di sekolah, dan yang ketiga belum adanya aturan yang jelas. Yang ketiga yakni pola 17 BK. Adapun pola 17 BK ini adalah kegiatan bimbingan dan konseling yang dilaksanakan dengan pola yang jelas, kemudian lebih dikenal dengan pola 17 BK. Dalam pola 17 BK ini terdapat 17 butiran yang harus diterapkan dan harus dipahami oleh guru pembimbing, yakni pengertian, tujuan, fungsi, prinsip-prinsipnya beserta asas-asasnya, dan beberapa bidang bimbingan lainnya serta jenis layanan. Adapun kegiatan pendukungnya seperti instrumentasi, himpunan data, konferensi khusus, kunjungan rumah, dan alih tangan. Yang terakhir yakni pola 17 plus atau penyempurnaan dari pola 17. Pola bimbingan dan konseling 17 plus ini adalah program bimbingan dan konseling atau pemberian bantuan kepada peserta didik melalui 6 bidang, 6 layanan, dan 6 layanan pendukung yang sesuai dengan norma yang berlaku. Adapun tujuan dari pola 17 BK ini yaitu memberikan arah kerja atau sebagai acuan dan evaluasi kerja bagi guru BK atau konselor dalam membantu peserta didik mengenal bakat minat dan kemampuannya serta memilih dan menyesuaikan diri dengan kesempatan pendidikan dan merencanakan karir yang sesuai dengan tuntutan pekerjaan. Baiklah, saya kira cukup sampai sini dari pemahaman materi saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.